dalam sisi crime investigation sebenarnya hampir sama Bang ya. Mau pembunuhan dia, mau korupsi dan sebagainya. Jadi bagaimana cara mengumpulkan bukti-bukti yang sebenarnya tujuannya ke situ Bang ya. Bagaimana Bang, Abang melihat sebagai seorang pengamat intelijen atau seorang intelijen gitu ya, mencoba mengelaborasi, membedah kasus penembakan Brigadir Joshua ini Bang. Apa sih sebenarnya yang kurang? Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan? Monggo Bang. Ya, terima kasih. Tanggal 6 Januari 2021, Gedung Putih itu diserbu oleh ribuan orang. Terjadi sesuatu di sana. Kemudian Ronald Reagan ditanya-tanya, itu kan rumahnya Ronald Reagan, bahasa kasarnya begitu. Sama dengan ini nih, kejadiannya di rumah siapa? Dengan gampangnya Ronald Reagan bilang suatu saat, saya udah minta kepada Menteri Pertahanan 10.000 orang untuk mengawal Gedung Putih. Ronald Reagan bilang begitu. Ini baru aja nih wawancara sekitar 2 minggu yang lalu. Kan prosesnya masih berlangsung nih. Trump yang Presiden Amerika itu kan. Menteri Pertahanan bilang, kagak tuh, nggak pernah dia minta memerintahkan saya. Itu di Menteri Pertahanan bilang gitu. Kapan dia bilang minta 10.000 ngawal? Sampai akhirnya rusuh di situ. Pertanyaannya adalah apa interestnya Sambo di rumahnya dia? Interestnya Trump jelas mau jadi presiden. Itu kan direkayasa itu orang datang rame-rame kan, pendukung dia semua itu kan. Apa interestnya Sambo terjadi sesuatu di rumahnya dia? Sampai terkesan ditunda-tunda gitu loh. Nah kalau bicara interest, itu bicara konflik of interest namanya. Sama dengan Trump konflik of interest. Ini konflik of interest ini berbahaya nih, nggak ada urusan orang mulai dari bintara, perwira semua sampai presiden juga konflik of interest ini ada gitu. Itu udah terbukti itu, ya kasus Gedung Putih itu. Nah kalau kita bicara konflik of interest, Anda mau nggak mau harus bicara nilai. Anda mau nggak mau harus bicara Undang-Undang Polri, ya nggak? Undang-Undang 2 2002, Anda harus baca. Agak naik dikit lagi, Anda harus bicara Tribrata, ya kan? Harus bicara Tribrata. Poin keduanya itu Anda harus bicara kejujuran, kebenaran. Itu Tribrata isinya begitu, itu value namanya. Ketika value itu Anda nggak jaga, mau kau bikin komisi etik kayak apapun itu nggak jalan. Karena di Undang-Undang Polri berikutnya ada itu apa yang mereka sebut sebagai Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011, itu berisi kode etik semua ada di situ. Kalau terjadi itu kode etik detail, kamu nggak boleh nggak suka sama temenmu, itu kode etiknya jelas tuh, kamu baca. Itu kode etik yang dibuat itu tahun 2011 itu jelas, itu detail sekali. Yang atasan itu nggak boleh macam-macam sama bawahan, yang bawahan ke atasan. Terus kemudian antara perwira tinggi sampai perwira bawah tuh sama, pokoknya statusnya anggota semua. Nggak boleh dibedain. Itu baca lagi itu. Apakah Sambo interestnya ke sono? Iya kan? Apa dirinya yang kena dor atau orang lain kena dor di rumah dia harus berlaku yang sama. Kan itu petunjuk itu kode etik. Itu ada di sana. Bahkan ada komisi kode etik profesional Polri, ada itu semua, dijabarkan dari Undang-Undang Polri itu. Nah kembali lagi ke Amerika tadi dan kembali ke sini, apa sih interestnya gitu? Ada sesuatu peristiwa pidana itu pidana itu pultoid sudah, cuman kita belum tahu siapa pelakunya gitu ya. Saya nggak mau masuk ke situ, biarin aja mereka bekerja. Saya hanya mau lihat sebagai sebuah institusi strategis yang menegakkan keadilan, kebenaran, kejujuran, kok dia bisa menjadi bagian dari masalah di Republik ini. Oh itu nggak boleh sebenarnya, ya kan? Di peraturan Kapolri itu sudah jelas juga posisi Propam itu sebagai apa? Dia yang menegakkan. He's a part of the problem. Anda bisa bayangkan nggak? Dia yang harusnya menegakkan, dia bagian dari masalah. Itu menjadi pertanyaan besar. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara ke kontennya ya, kita bicara kasusnya, wah ini menarik. Bagaimana call data recorder ketika itu kan bisa dicek di situ sebenarnya. Ya kan? Kalau buat saya dari posisi yang disebut barang bukti elektronik, dalam barang bukti elektronik itu ada yang namanya first responder. Pertama kali orang masuk ke situ apa yang dijaga? Makanya ributkan soal HP. Sebenarnya servernya Telkom juga harus dilihat tuh. Pada tanggal itu siapa aja yang pakai di situ. Itu bisa ketahuan. Tiba-tiba
telepon mati dan seterusnya. Jadi first responder itu juga saya lihat itu udah lapangan tuh udah becek banget kalau saya bilang sih. TKP udah rusak tuh. Iya udah rusak, karena itu first responder itu penting. Pertama kali Anda memberi respon menjamret barang bukti elektronik, BBE itu penting. Dan itu yang paling dijaga sebenarnya. Ketika itu, apalagi tiba-tiba, kan banyak kejadian tuh. Kalau dia bagi iPhone kan tinggal gampang tuh. Di reset ulang, hilang semua tuh. Iya kan? Kalau iPhone umpamanya itu di reset, udah nggak bisa kita lagi. Walaupun sebenarnya kita punya hal lain lagi yang disebut CDR tadi, Call Data Recorder juga bisa kita tahu. Jadi dari sisi katakanlah pembuktian, buat saya ini persoalan simpel kok. Yang ruwet itu sebenarnya kode etiknya. Ini persoalan simpel ini, persoalan simpel kok. Itu kan lawyer-lawyer sudah menjelaskan. Itu yang saya maksudkan. Tidak ada boleh satu pun institusi yang tidak boleh di check and balance dan tidak mempunyai kode etik yang tidak dijalankan. Jadi profesor sudah jelas kode etik. Itu penting dan itu persoalan utama di Republik ini. Coba cek deh, mana organisasi di Republik ini yang nggak punya kode etik? Dijalanin nggak? Saya salah ngomong di TV aja, panggil saya, diadilin saya. Kode etik itu pun jelas dulu. Kode etik itu bisa jadi kalau orangnya orang dalam. Makanya LPS kemarin kan di KPK jadi masalah kan? Karena kode etiknya orang dalam, nggak boleh. Dalam bahasanya profesornya, hakim nggak boleh menjadi bagian dari masalahnya sendiri ya Prof. Hakim mengadili dirinya sendiri, nggak bisa. Dia udah nyatu di situ. Nggak bisa, kode etik itu dari luar. Waktu saya nggak salah ngomong di TV, diadili oleh komisi etik itu 9 orang dari luar. Diliatin, bukan dari dalam. Itu juga jadi masalah. Jadi sekali lagi kalau kita mau bicara, karena intelijen itu bicara warning, forecasting, problem solving. Aku nggak tertarik nih bicara yang kecil-kecil kayak gini. Tapi ke depan tuh mau diapain ini, Polri ini mau diapain dari kasus ini? Mau terulang lagi seperti ini? Ini harus pembelajaran buat kita, warningnya apa, forecastingnya apa, problem solvingnya apa. Iya kan? Bukan tidak sudah diatur semuanya. Ada, baca lagi tuh. Pertanyaannya kenapa ditabrak Bang? Mungkin Bang Saud yang dimaksud tadi interest itu tadi, seandainya itu interestnya itu adalah berkaitan dengan pride, berkaitan dengan martabat dan sebagainya. Ini dengan dugaan bahwa Irjen Sambo itu part of this case gitu. Ya itu tadi, contoh Gedung Putih tadi kan. Itu yang nanti perlu ditelusuri. Makanya ingat kasus, saya kemarin berdiskusi di Kompas soal akil Mahkamah Konstitusi. Walaupun dia sudah di OTT oleh KPK, oke, tapi komisi etik tetap bekerja. Soal itu pidana itu soal lain. Komisi etik tetap bekerja, ketemu 9 masalah yang menyangkut Pak Akil ini. Ini sampai hari ini saya belum pernah dengar nih, komisi etiknya bekerja nggak nih? Hah? Dicek urutannya. Ini kejadian di rumah lu, sampai berapa hari lu nggak lapor-lapor? Komisi etiknya mulai bekerja. Kan udah jelas di situ dalam peraturan Kapolri nomor 14 2011 itu jelas di situ. Melaporkan dulu dan itu detail di situ. Ya kan nggak melihat pangkat segala macam malah di situ. Kalau Anda tanya kenapa itu nggak jalan? Ya mungkin bisa dijawab juga. Jalan Pak Saud tapi nggak tahu kita kan. Sehingga kita harus bertanya lebih lanjut. Tim itu ada nggak? Bagaimana mereka membentuknya? Kalau menurut contohnya begini, di peraturan itu juga disebut kalau ada seseorang pangkatnya di bawah ini, di bawah katakanlah Kapolsek. Kapolsek bermasalah dengan Kapolda. Dia bisa lompat ke atas ke Kapolri kalau Kapoldanya macam-macam. Di peraturan itu ada disebut. Almarhum, kenapa dia nggak sampai berani sampai ada keluar kalimat seperti itu? Lu gila lu, curhat sama pacar, diancem. Kenapa nggak nyampe berani berangkat ngelapor dari mana kesatuan dia? Ada apa? Berarti sistem nggak jalan kan? Sebenarnya dia nggak boleh komplain ke pacarnya itu. Itu mengganggu, kalau itu publik tahu kan? Wih gimana nih? Polisi aja kayak gitu, gimana kami? Kan orang belum begitu kan? Nangis. Kan begitu. Jadi sebenarnya almarhum tuh harus pada saat itu dia harus berani ngelapor ke atas yang paling lebih, di atasnya lagi. Kalau memang di sini mentok, itu ada di peraturan itu ada disebut. Kenapa itu tidak terjadi? Maka situasi di situ. Makanya saya juga kemarin ada beberapa tim yang mencoba mencari dinamika kelompok di 7 orang itu kayak gimana.
Nah, itu banyak detail bermakna itu dari sisi intelijen. Ya kan? Banyak detail-detail yang harus kita dalamin. Tadi udah disebut detail-detail diantaranya bener nggak pernah foto yang katanya begitu. Itu juga situasional. Orang lagi sebel bisa juga ibu kita aja lagi sebel kadang-kadang digituin kan. Nah, itu puzzle-puzzle sebenarnya yang bisa jadi itu detail bermakna. Tapi sebenarnya kalau saya lihat adalah kenapa sistem dalam proses menghindarkan konflik of interest ini tidak jalan di dalam satuan terdepan. Itu yang perlu saya sampaikan. Oke. Kapolri atas desakan, ya bisa dibilang desakan lah gitu Bang, atas desakan Presiden kemudian membentuk tim khusus Bang. Dengan melibatkan pihak-pihak eksternal, Komnas HAM dan sebagainya. Untuk mencoba membranding bahwa ini kita terbuka loh, transparan loh dan sebagainya. Yang menarik, seperti yang disampaikan Prof tadi, apakah pihak-pihak eksternal yang terlibat itu punya kualifikasi untuk membantu proses itu? Menurut Abang dari sisi intelijen itu seperti apa Bang? Iya, makanya kalau kita bilang kalau interestnya itu di dalam itu clear bahwa itu interestnya adalah untuk Tribrata, itu sudah jelas gitu. Bahwa saya harus menegakkan keadilan, kebenaran, kejujuran dan seterusnya. Di Perkap Polri itu juga disebutkan soal kejujuran di situ. Di konsep Tribrata nggak ada kalimat kejujuran, yang ada kebenaran, keadilan di situ. Tapi di berikutnya dijelaskan. Nah, kalau kita mulai bicara bahwa saya sebagai penegak hukum, pengayom, ya, saya benar nggak sih criminal justice system yang saya jaga ini benar nggak sih? Ya kan, ini kan proses penegak keadilan gitu. Sehingga pertanyaan sangat simpel, sehingga publik bertanya-tanya ada persoalan apa gitu. Persoalan yang sebenarnya sangat sederhana, ya terjadi di rumah saya. Kalau kita katakan walaupun masih berdebatkan ya, ada berapa orang sebenarnya di situ. Ya, ada yang bilang 3 orang, expose pertama disebut 3 orang, ternyata di situ lebih. Ada beberapa orang, itu semua kan pihak-pihak yang paham di situ. Yang bisa ditanya untuk menjelaskan what happened, gitu. Apa yang terjadi sebenarnya gitu. Nggak usah lah dulu tanya-tanya tetangga yang katakan kan nggak dengar segala macam, kita nggak tahu, entah pakai peredam juga, cuma blek-blek gitu juga kita nggak tahu kan. Tapi yang ada di situ aja dulu deh. Itu kan belum selesai. Makanya saya katakan kembali lagi, ini persoalan sangat sederhana, menjadi ruwet kita ketika konflik of interest ada di kepala kita yang interestnya itu bukan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Artinya konflik of interest itu sampai sekarang kita coba meraba-raba karena sampai sekarang Verdi Sambo belum menyampaikan sesuatu karena itu terjadi di rumahnya. Ya, itu salah satu pesan yang mau Abang sampaikan. Ya, jadi saya katakan kalau dia clear, interestnya adalah Tribrata yang saya sebutkan tadi. Ini sebenarnya orang ini 2 ini misalnya nih ya, ini orang 2 ini memang sering begini-begini nih, sering main-main, terus nembak-nembak, dor kena kepala di belakang gitu, umpamanya gitu umpamanya. Itu kan jadi simpel sederhana persoalannya kan, jadi sederhana. Kemudian berita orang bilang, oh enggak, dia nggak ada di situ waktu itu. Nah, itu ribut lagi kan, soal PCR-nya kan ribut lagi, di mana PCR-nya beda-beda lagi. Jadi makanya saya katakan, apapun persoalannya ketika itu terjadi di rumah saya, interest saya adalah penegakan hukum, persoalannya menjadi simpel. Justru sebaliknya, kita menduga ada konflik of interest karena dia berdiam diri tidak mau menjelaskan itu, seperti itu Bang. Iya, kita meraba-raba tentunya. Iya, meraba-raba. Itu sudah pasti gitu kan. Ya, karena kita belum sampai proses berdebat antara presiden dengan menteri pertahanan, belum sampai ke sana nih. Kita tunggu aja nih, mungkin nanti belum sampai ke sana. Bang, dalam ini coba kita lompat jam ke kasus-kasus korupsi Bang ya. Seringkali diskresi-diskresi yang dimiliki oleh penyelenggara negara itu baik oleh DPR, eksekutif dan sebagainya, mencoba mengintervensi supaya terang perkaranya gitu Bang, atau mencoba mengintervensi supaya gelap perkaranya gitu Bang. Itu beberapa kasus terjadi seperti itu Bang dalam kasus-kasus korupsi gitu Bang. Sejauh ini intervensi yang Abang lihat dari legislatif, eksekutif maupun judikatif gitu untuk membuat kasus ini tidak menjadi yang gantung seperti ini Bang. Ini tidak hanya menyesakkan bagi korban maupun korban dari pihak Verdi Sambo, tapi ini juga menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Bahkan saya sempat ngobrol-ngobrol Prof dengan salah satu dosen kriminolog UI. Ini bahkan bagi mereka ini sangat menarik untuk dikaji gitu, sangat menarik. Ini kasus walaupun kelihatannya sederhana dan sebagainya, ini sangat menarik untuk dikaji. Nah, Bang Saud melihat ini
dari lagi-lagi dengan pendekatan perspektif intelijen gitu Bang. Keterlibatan pihak-pihak penyelenggara tadi itu sudah optimal nggak Bang untuk bareng-bareng ayo gitu mendesak dan sebagainya untuk kasus ini terungkap secara terang benderang seperti itu Bang. Iya, karena ini crime gitu ya, tentu kan criminal justice systemnya harus jalan. Kita sudah paham itu. Ya, tapi untuk Indonesia kan sering juga bermasalah. Kita katakan nanti sudah tersangka, ini untuk P21-nya juga nanti ini pasti bakal asik ini. Kita ikutin perkembangannya. Ya kan? Maksud saya adalah itu menjadi lebih ruwet. Yang di bagian depan saya sudah jelaskan tadi, kalau interest kita itu bukan untuk penegakan hukum gitu. Approach-nya itu politik, approach-nya itu marwah anggota, bukan marwah NKRI yang di-approach. Itu menjadi lebih susah. Nah oleh sebab itu kalau kita katakan untuk kompetensinya di DPR itu Komisi 3, beberapa saya lihat sudah kasih komen, mengendorse, bahkan merasa walaupun mungkin pendekatannya masing-masing berbeda ya. Ada beberapa yang punya interest juga saya lihat, yang menurut saya tidak pada performnya, pada bagaimana Polri supaya KPI-nya. Kalau KPI Polri ini tetap kan harus yang Sri Brata itu. Itu aja dipegang, mau kemana-mana kalau itu dipegang dia pasti aman. Negara ini pasti aman, negara ini pasti sejahtera, negara ini pasti maju gitu ya kan. Itu sudah pasti gitu. Tapi konfliknya di dalam, di luar itu ada unsur-unsur yang di peraturan Kapolri juga sudah disebut, itu ada KKN dan seterusnya. Itu menjadi lebih ruwet. Makanya saya katakan kembali lagi, kalau memang katakan di dalam itu komisi etik yang itu bisa berjalan, itu akan menjadi lebih baik. Tapi mungkin orang menjadi skeptik kalau komisi etiknya masih dari orang dalam. Ditentukan siapa-siapa orangnya, pangkatnya, dan seterusnya. Nah, jadi saya mengatakan kembali lagi, kalau masih ada intervensi-intervensi yang kaitannya dalam pengertian memang menyelesaikan kasus ini lebih cepat, bila perlu dana dikeluarkan khusus, karena sudah menarik perhatian umum, ya, karena perlu bentuk rame-rame, umpamanya gitu, bentuk lagi tim yang lain, nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting kan bagaimana kita menciptakan sebuah nilai yang benar-benar bahwa penegakan hukumnya bisa dilakukan. Tentu saya di bagian depan sudah jelaskan criminal justice system. Nah kalau umpamanya katakan ada konflik-konflik di luar dari penegakan hukum itu sendiri, itu nanti bisa ditepis kok, itu mereka nggak usah ikut campur di situ dan seterusnya. Nah komen-komen di publik ini juga jangan dikecewakan. Apalagi lawyer kontra lawyer berantem, biarin aja, itu dinamika. Lawyernya sana juga nggak boleh marah ya Pak ya. Ini memang perdebatannya begitu. Kasus O.J. Simpson segala macam itu ya. Jadi ini dibiarin gitu. Yang nggak boleh itu kalau nuduh orang. Analisis itu boleh. Aku bisa juga menganalisis sendiri, orang saya bukan nuduh kok. Dan jangan salah, analisis itu boleh salah. Yang nggak boleh itu mentersangkakan orang, salah itu nggak boleh gitu. Terus kemudian kita analisis terus nih Pak Saud. Ya nggak apa-apa sampai kiamat kita analisis juga kalau memang ini. Ya itu tadi soal Dinggo itu berapa lama Pak? Prof? Itu lama kan prosesnya? Lama memang. Jadi sekali lagi itu menjadi sangat sulit kalau umpamanya kita hanya membaca si ibu pernah bertengkar soal masa depan anak ini dengan suaminya gitu cuma ya. Oh iya nih anaknya sengaja nih supaya dimakan sama Dinggo nih. Jadi ruwet kan jadinya. Jadi ruwet gitu loh. Terus ditanya, iya kemarin dia naruhnya di depan pintu, maka Dinggonya lebih gampang ngambil gitu kan. Jadi masuk framing-framing kayak gitu. Tapi itu biarin aja, itu semua akan meng-exercise kita gitu. Dia menjadi lebih simple kalau kita kembali lagi bahwa ini adalah penegakan hukum dan criminal justice system itu harus jalan. Itu menjadi, saya bicara sistem loh ya. Kalau kita bicara sistem, ya tentunya kalau kita lihat kan masing-masing beda nih. Kalau kita bikin kronologisnya ya, ini Polri di atas satu garis gini, mulai dari kejadian sampai hari ini. Terus ini Komnas HAM, terus di sini LPSK, terus di bawahnya lagi Kompolnas. Itu beda-beda tuh. Saya gambar di rumah itu, menit per menit saya gambar Pak. Sampai di bawah ini Kompolnas, itu juga kan asik juga nih Kompolnas. Pasti pernah sebel juga nih lawyer ya kan. Iya kan? Coba deh dilihat di bawah tuh, kronologisnya masih kemari. Terus beberapa diantaranya udah mulai merubah sikap, mungkin mulai ini. Itu biarin aja gitu. Tapi publik tidak boleh melepas ini. Kenapa? Ini masa depan Indonesia. Ini nggak boleh terjadi lagi.
Anda bayangin dikirim ibunya ke Indonesia untuk menjaga Sambo supaya bisa menegakkan. Sambo ini kan punya KPI. KPI dia, Key Performance Indicators dia adalah semua Polri harus patuh pada kode etik. Dia penegaknya. Nah, ada orang dikirim ibunya menjaga, kemudian kembali dengan seperti itu. Anda bisa bayangkan nggak? Oh, Pak Saud terlalu romantik. Ya enggak, itu kita bicara manusia ini. Kita bicara manusia. Oleh sebab itu, ini kita harus perhatikan sama-sama dan kita dorong kalau memang perlu ada dana ekstra untuk itu atau manggil orang dari luar yang lebih ahli, panggil lebih luar supaya lawyer-lawyer percaya. Panggil dari luar, FBI suruh turun apa segala macam, polisi Australia suruh turun supaya cepat gitu loh. Supaya jelas. Dan kita juga nggak bisa menginikan ya, membuat Pak Sambo ini tuh nasibnya terkatung-katung begitu. Kepastian hukum. Iya dia dong, nggak boleh kayak begitu supaya karirnya juga jelas ke depan gitu ya. Karena ke belakang juga not bad juga orang ini kan begitu karirnya. Kalau intelijennya kan begitu kan, kita telusuri biodatanya gitu. Mungkin itu. Oke. Nah sejauh ini abang melihat bahwa kerangka penanganan perkara ini itu dalam kerangka penegakan hukum atau masih ada konflik of interest dalam kacamata abang sejauh ini? Ada orang yang coba masuk ya, interestnya aja, saya sebut ininya. Tetapi sebenarnya itu lebih kepada sentimen kelompok yang gitu-gitu, ngebela. Prof juga bisa merasakan itu ada. Tapi nggak apa-apa, itu biarin aja. Itu romantika seperti itu akan tetap ada di Republik ini. Sama dengan yang kita cerita di depan Ronald Reagan dengan Menteri Pertahanan itu kan. Ya masih ada romantika mau jadi presiden lagi dan seterusnya gitu ya kan. Padahal pada bagian lain sudah perform dia itu bohong bahwa dia nggak pernah ada perintah kepada Menteri Pertahanan dan seterusnya. Jadi kelompok-kelompok itu akan tetap ada. Tapi jangan keluar dari criminal justice system. Itu aja kalau saya bilang sih. Ketika orang ditugaskan pada satu tempat, key performance indicators-nya apa? Prestasinya dia apa gitu. Jadi kalau dia ditugaskan di situ jadi driver, ya driver, nggak boleh tugas yang lain gitu. Kalau dia di situ tugas ngawas bapak, dia nggak boleh tugas. Itu makanya saya katakan komisi etik mesti bekerja. Saya ingat 4 tahun pekerjaan saya selama bekerja di kantor sebelumnya itu. Ajudan saya itu selalu pingin bawa makanan yang saya bawa. Karena saya tiap hari bawa makanan pagi dari rumah. Itu saya marahin dia. Tugas lu bukan ini. Bayangin kalau tiba-tiba dia megang makanan saya, terus ada teroris, bingung dia antara megang makanan saya dengan megang pistol, ya enggak? Mati Pak Saud, ya kan? Gara-gara megang minuman Pak Saud, tragis kan itu kan? Nah makanya tuh harus jelas. Si J ini kerjanya apa di sana? Jangan dikasih kerja-kerja lain yang urusan-urusan pribadi. Nggak boleh itu. Ini nggak strict kita di dalam apa? Saya lihat masih banyak yang makanya kan selalu bilang dalam teori complexity teori ini saya ngajar di profesor dan ngajar KSI, ini ngajar sekolah intelijen. Saya pakai complexity teori bahwa tornado di California itu bisa terjadi hanya karena kupu-kupu yang mengempak di Meksiko. Ini bisa jadi juga ini persoalan sederhana ini. Ini sederhana ini. Dan bisa jadi tornado. Jangan-jangan kita lihat hanya persoalan iri gitu. Wah kacau benar ini. Ya karena ada favoritisme kan. Si ibunya favorit. Lu tahu orang Batak kalau disuruh kerja kan dikerjain terus. Kasih 1 kerjainnya 100 gitu kan pokoknya. Kita nggak tahu. Tapi itu sebenarnya tidak boleh. Kerja lu itu ngawal Pak Saud, jangan pegang minuman Pak Saud. Itu bisa ditegur sama komisi etik. Minumannya kita pegang sendiri. Di luar negeri juga begitu, makanya Perdana Menteri dia pegang, nih mapnya sendiri dia pegang sendiri nih. Bukan dikasih ke ajudan. Ajudan tuh jagain dia, bingung antara megang map dengan nembak ntar gitu kan. Nah ini detail-detail ini yang dikaitkan dengan disampaikan oleh Mas Patrick tadi. Apa yang kita harus perbaiki dari, kita harus masuk ke detail-detail sedemikian itu. Otherwise kita gagal hanya persoalan yang simple-simple gitu. Berdebat, berdiskusi, favoritisme, lebih memperhatikan satu, saya nggak pernah diperhatiin dan seterusnya. Kemudian ada orang yang eager, pingin terus gitu ya. Ini nggak boleh. KPI orang, kamu ditugaskan di situ SK-nya apa, kamu mengerjakan apa. Itu harus strict. Itu mungkin tambahannya.